Halo, perkenalkan nama saya Nathan Agus Mogodaji. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas materi yaitu polimer. So, yang pertama, apa itu polimer? Polimer adalah rantaian berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Jadi dapat didefinisikan polimer ini merupakan substansi yang terdiri atas molekul-molekul identik yang disebut juga monomer. Polimer, poli itu artinya banyak, mer itu artinya bagian. Jadi polimer itu banyak bagian-bagian. Maka polimer itu terdiri dari satu atau lebih monomer. Begitu. Seperti gambar yang di bawah ini dia ada banyak bagian-bagian, ada rangkaian-rangkaiannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke jenis-jenisnya. Di sini jenis-jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan sifat kekenyalannya, dan yang terakhir berdasarkan kegunaannya. Oke, jadi yang pertama berdasarkan sumbernya dibagi lagi jadi 3. Pertama ada polimer alam. Polimer alam ini polimer yang diambil secara alami. Kemudian ada polimer sintetik yang dimana dia adalah modifikasi atau penggabungan dengan polimer alam dan juga bahan kimia. Dan yang terakhir itu ada polimer sintetis. Polimer sintetis ini adalah polimer yang pure dari bahan kimia atau dibentuk secara kimiawi ya. Dan yang selanjutnya jenis berdasarkan sifat kekenyalannya. Yang pertama ada termoplastik. Termoplastik ini memiliki sifat di mana dia akan melunak ketika mengalami pemanasan dan dia akan mengeras ketika pendinginan. Jadi ketika dia panas dia akan lunak. Nah, kalau udah dingin dia jadi kayak keras gitu. Biasanya ada pada plastik kantung plastik. Nah, kalau termoset itu dia tuh nggak bakal bisa mencair atau meleleh walaupun udah mengalami pemanasan. Itu termoset. Jadi dia tidak akan meleleh walaupun udah dipanaskan. Kemudian ada elastomer. Nah, elastomer aja dari katanya dia udah elas. Nah, jadi dia itu sifatnya elastis. Nah, ini biasanya digunakan dalam cetakan. Kayak kalau dalam kedokteran gigi tuh buat cetakan gigi, jadi kayak silikon gitu buat menyusun gigi itu rapi. Jadi makanya dia elastis, jadi nyesuaiin sama giginya biar gigi itu rapi gitu. Nah, yang selanjutnya itu jenis berdasarkan kegunaannya. Nah, ini juga dibagi jadi 3 lagi. Ada polimer komersial. Polimer komersial ini polimer yang digunakan oleh khalayak umum, oleh banyak orang karena komersial, seperti kantong plastik, botol plastik, dan banyak lagi. Kalau polimer teknik ini polimer yang dia itu memiliki sifat mekanik yang unggul dan juga memiliki daya tahan yang kuat, sehingga dia banyak digunakan seperti dalam industri otomotif sebagai bumper mobil gitu. Terus kemudian jendela pesawat. Lalu ada kalau di elektronik itu dia bisa digunakan sebagai kapasitornya atau dan sebagainya lagi. Kemudian ada polimer fungsional. Polimer fungsional ini dia itu karena fungsional berarti dia diproduksinya itu dalam skala kecil, jadi dia produksinya spesifik, jadi tidak diproduksi massal. Contoh-contohnya itu seperti Kevlar, Nomex, dan tekstur. Lanjut ke contoh-contoh polimer. Nah, di sini ada 9 contoh yang bisa saya ambil. Pertama ada serat sintetis. Serat sintetis ini kayak buat pakaian-pakaian. Kalau serat sintetis ini buat ban mobil atau ban motor. Orang itu hampir sama kayak serat sintetis. Dia biasanya buat kaos kaki. Kalau PVC ini biasanya buat pipa, buat ya alat-alat rumah tangga mungkin ya. Dan yang kelima polietilena. Nah, polietilena ini dia itu berfungsi atau berguna dalam pembuatan kantong plastik yang biasa kita gunakan. Nah, kalau polipropena ini dia lebih daya tahannya lebih kuat lagi, jadi dia bisa buat botol plastik yang tebal dan bak air. Dan kalau teflon ini buat alat-alat masak, biasanya buat teflon, buat panci gitu. Kemudian ada bakelit. Bakelit ini kalau dalam alat elektronik biasanya jadi fitting lampu dan nah, yang ke-9 polimetal metakrilat. Ini biasanya
digunakan untuk lampu belakang mobil dan juga jendela pesawat. Nah, yang terakhir ada kegunaan polimer. Yang pertama, kegunaannya sebagai kemasan suatu produk. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah belanja menggunakan plastik, walaupun sekarang udah tidak boleh atau diminimalisir untuk penggunaan plastik, tapi masih banyak orang yang mengemas produknya dalam plastik, jadi masih sering digunakan. Dari fungsinya polimer itu salah satunya itu. Kemudian untuk produksi pakaian, biasanya bahan-bahan pakaian tadi serat sintetis, terus kemudian ada polyester, biasanya juga dipakai di pakaian-pakaian, biasanya di pakaian-pakaian olahraga polyester. Nah, kemudian ada untuk produksi komponen elektronik, ya tadi biasanya buat kapasitor, buat sensor. Kemudian untuk pembuatan implan dan perangkat medis. Nah, ini sifatnya itu biokompatibilitas. Jadi polimernya ini digunakan untuk implan dan perangkat medis seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada pembuatan berbagai bagian mobil. Ya, seperti saya bilang tadi, ada untuk bumper mobil, lampu belakang mobil, dan juga dashboard mobil itu dibuatnya dari polimer. So, jadi sekian saja yang bisa saya paparkan materi mengenai polimer. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau kata. Kurang lebihnya, terima kasih.